sama kita Bapak Camat Batilai Labuan Timur dan juga Labuan Tengah dan para wali-wali Nanggo, Gubernur dari Kasau, dan juga semua kepada Bapak Dul Asri. Bapak Dul Asri ini dia MA nih, Master. Bahwa dia banyak jadi pimpinan sekolah di Damasraya. Damasraya ini jalan ke Jambi, perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi. Tadi beliau juga telah menyampaikan apa yang beliau sampaikan, pengalaman beliau. Para hadirin jamaah sekalian, bahwa saya dengan pengamat ini sudah lama berulang-ulang membina masyarakat Pelumbang. Saya awal masa saya Darussalam, saya berteman dengan Khatib Anas, berteman, dan juga yang di Kampung Paya almarhumnya. Engkau apa ada? Engkau? Begini. Jadi ulama-ulama ada untuk mengadakan tawajuh. Kemudian juga saya terakhir bersama dengan Buku Anwar, dan juga Muhammad Yusuf untuk mengadakan tawajuh dan dakwah di Pelumbang di 40 tahun yang lalu. Jadi saya kalau keluar masuk ini sebab ada juga ada penyebab maka saya tidak masuk ke Pelumbang. Jadi makanya saya juga bertemu dengan ayah Wali Nanggo, Buku Armia, yang datang sering ke Palu. Kadang dengan Buku Armia dan kapal lain. Jadi untuk mengadakan posko, mengadakan pengajian. Tadi telah kita dengar bahwa tauhid itu terbagi 3. Ada tauhid kalam, tauhid akidah, tauhid sifat 20. Ada itu tauhid tasawuf dalam pengamalan tauhid akidah, supaya hubur hati kita bersama Allah terlihat di dalam batin kita keberadaan Allah. Dan ketiga ada tauhid sufi, yaitu tauhid hakikat. Ini menjadi diri kita di dalam tauhid Allah, tidak ada yang ada melainkan Allah. Dalam saya menyampaikan tauhid sufi ini, maka seluruh ulama Aceh, nah itu menentang saya. Lalu ulama Aceh, ulama-ulama besar di Aceh, seperti Abu Daud Handami, Abu Tumin, Hasanun, seluruh organisasi Islam yang ada di Aceh, Astapi, seluruh tadi dan lainnya, tentang terutama MPU Aceh, Faisal menentang. Karena mereka menentang, termasuk di sini menentang. Namanya seperti Abu Mahdi. Dulu saya angkat khalifah bersama saya. Tapi karena beliau ini mendengar ulama-ulama lain menentang, juga ikut serta yang menentang. Para hadirin hadirat, jadi kalau
di Aceh baru-baru ini diadakan itu ada pelarangan dari MPU untuk diadakan acara ini. Baru ini diadakan di Langsa oleh Tengku Munar dan kawan-kawan. Tadi datang MPU, datang dinas syariat, datang polisi. Jadi tapi mereka melanjutkan terus karena mereka yakin ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Di Malaysia saya diundang, berikan tiket sampai 30 untuk pesawat pergi ke Malaysia oleh panitia. Tiba-tiba Mufti Malaysia tidak membolehkan hadir saya. Difitnah oleh MPU Aceh, oleh Tasafi. Jadi lucu untuk mengembangkan atau sufi ini tauhid hakikat. Jadi itu mereka tidak tahu orang yang telah bertauhid sufi itu hakikat fana di dalam wujud Allah. Mereka menganggap dia telah menjadi Allah. Orang yang telah pandang dalam wujud Allah, dia telah menjadi Allah. Makanya dia tidak dapat menerima pendapat Abdul Karim Al-Jili. Katakan oleh Muhammad, dianya Muhammad, insan itu Allah. Itu adalah ajaran hakikat. Muhammad ini tidak ada lagi takyin wujudnya. Maka hakikatnya Allah. Jadi setelah diadakan Muhammad, takyin daripada wujud Muhammad, maka Muhammad bukan Allah. Sebelum dijadikan Muhammad, sebelum dijadikan insan seperti kita ini, sebelum Allah menciptakan kita, maka wujud kita wujud Allah. Setelah Allah menciptakan kita, wujud kita wujud kita. Jadi untuk memahami yang demikian itu dapat dipahami oleh ulama-ulama kita yang besar-besar di Aceh. Mereka menentang. Sehingga oleh Gubernur Nopah mengharapkan supaya kita bisa berdialog dengan ulama-ulama itu. Jadi kita buat dialog, mereka tidak datang. Mereka buat, nggak ada. Jadi untuk kedamaian Aceh, kemajuan Aceh, harus Aceh ini kembali kepada paham kesucian. Untuk memahami paham hakikat. Paham yang dibawa oleh Hamzah Mansuri, Samsudin Sumatrani, dan Syekh Amr Usaili. Maka pada waktu itu Aceh itu aman. Aceh itu dapat menaklukkan negeri paham di Malaysia dan juga sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Bengkulu. Jadi karena paham ini telah ditinggalkan oleh orang Aceh, jadi makanya Aceh, apapun perjuangan Aceh, tidak membawa hasil kebagusan untuk Aceh. Seperti perjuangan DI, perjuangan Aceh Merdeka. Jadi kita yang banyak mati, sehingga di Pelumat banyak yang mati penguasa. Kecil-kecil ditembak. Jadi tidak ada keberkahan. Tiba-tiba saja, waktu saya berzikir di Istana Malik Mahmud di mana Aceh, saya ditunjuk oleh beliau sebagai wali agama Aceh. Nah, jadi wali nanggo karena wali agama kelemnya, maka saya ditunjuk sebagai wali agama. Dan sultan-sultan yang ada di Aceh, mulai dari Singkil sampai Tumi, menunjuk saya sebagai Mufti Malikul Adil Aceh. Jadi begitu para hadirin, karena mungkin mereka itu sudah agak paham sedikit.
Jadi mudzakkir mana perwakilan daripada Malik Mahmud, Abu Razak perwakilan daripada PA-KPA, Teku Saiful Merhum Jaya perwakilan dari Sultan. Mereka menunjuk saya sebagai itu Mufti Malikul. Hadirin, kita telah banyak posko di mana-mana, sampai ke Malaysia ada posko kita, di Johor, di Batu Pahat. Hari kemarin saya di Melabuh meresmikan posko Mutmainnah dekat di Mata Merdo, di mana mereka begitu saya perintahkan mereka cari duit, besoknya dapat 400 juta. Jadi mereka telah meletakkan batu pertama. Jadi para hadirin hadirat, jadi apa yang diajarkan di posko ini? Yang diajarkan di posko kali pertama sembahyang. Apa yang diajarkan? Setelah mengucap 2 kalimat syahadat sembahyang rukun agama. Yang kedua, Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Siapa yang sembahyang mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hakama ada mati. Siapa yang meninggalkan sembahyang, mereka meruntuh agama. Tadi kita diwajibkan sembahyang umur 14 tahun balik, setelah wajib sembahyang. Perempuan umur 12 tahun setelah keluar haid, mereka wajib sembahyang. Jadi saya tanyakan di pelembat ini, mana yang banyak orang sembahyang dengan tidak sembahyang? Nah, banyak yang tidak sembahyang, banyak yang meruntuh agama daripada yang mendirikan agama. Jadi ini menjadi pemikiran bagi kita. Maka di posko ini diajarkan salat, jangan disuruh sembahyang. Abu bicara sama dia, Abu anakmu buat tunggu sembahyang. Mau sembahyang lah dia tahu. Kenapa sama dia? Abu dia buat tinggal sembahyang anakmu. Mau sembahyang lah dia tahu. Jadi diajarkan sembahyang di posko kepada ketua posko dan juga wali nanggung, diajarkan syarat rukun sembahyang. Bagaimana bersuci, melangkah ada besar, ada kecil, melangkah najis pada pakaian dan tubuh. Ini yang diajarkan syarat dari rukun sembahyang, mulai dari takbir sampai salam. Kalau kita orang Ahlussunnah ini bagaimana berniat, niatnya muqaranah dalam takbir, kasat ta'lim, ta'in, ini diajarkan. Bagaimana sujud, rukuk yang benar. Jadi bila mana itu diajarkan dan mereka praktekkan, berarti itu, kalau saya istilahkan itu sudah S1. Tapi itu tidak cukup dengan itu. Diajarkan bagaimana dia khusyuk dalam sembahyang. Patuh karena takut, patuh karena sayang. Tidak ada bergelombang-gelombang waktunya kepada dunia ini. Jadi dia bisa sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang zuhur, sembahyang khusyuk, lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat sembahyang orang tidak khusyuk, walaupun dia alim. Tadi diajarkan bagaimana supaya orang bisa khusyuk untuk hati, ikhlas, dan istiqamah dalam melakukan salat. Jadi sembahyang yang kedua ini sembahyang yang dapat mencegah daripada berbuat munkar dan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini dapat melarang kita daripada berbuat keji dan munkar. Kalau sembahyang ini adalah kategori yang kedua. Di samping kita cara hukum, kita khusyuk, huzur hati, ikhlas. Dan sembahyang ini, yang tingkat kedua ini,
dapat mendatangkan rezeki. Jadi kalau kita orang kampung, berarti kalau banyak sembahyang singkat rezeki. Tidak dapat rezeki. Sembahyang itu bergaya-gaya. Sembahyang subuh itu kan telat bergaya-gaya pula. Betul ke sawah, betul ke gunung, betul ke laut. Padahal sembahyang yang demikian itu mendatangkan rezeki. Yang tingkat kedua, wa'mur ahlaka bisalah la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Katakan olehmu keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu dengan sembahyang, kami tidak akan minta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki. Tadi Al-Quran mengatakan seperti itu, wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Untuk bantulah hajatmu, masalah rezeki segala macam, dengan kesabaran dan sembahyang. Tapi sembahyang itu berat, kecuali bagi orang khusyuk, orang yang terlihat keberadaan Allah. Allah itu dekat dengan dia, selalu memperhatikannya. Jadi khusyuk, makanya tidak berat lagi. Ini sembahyang tingkat kedua. Kalau bisa Anda sembahyang tingkat ketiga, ini lebih baik lagi. Ini sembahyang wali-wali Allah dengan pengertian tajalli sifat, tajalli asma, tajalli perbuatan Allah, tajalli zat Allah di dalam batin Anda, sehingga Anda dapat menyaksikan apa yang terlihat dalam batin Anda, sehingga Anda hilang, alam ini hilang. Yang ada Allah, Anda bisa sembahyang dengan bermakrifat. Anda sembahyang bisa dengan bermakrifat. Kalau Anda bisa sembahyang dengan bermakrifat, yaitu apa keperluan Anda sebelum Anda memerlukan telah dipersiapkan oleh Allah. Apa keperluan kita sebelum kita memerlukan telah dipersiapkan oleh Allah. Kalau kita sembahyang tingkat kedua, apa hajat kita berhajat dibantu oleh Allah. Kalau kita bisa sembahyang tingkat ketiga, apa hajat yang kita berhajat telah dipersiapkan oleh Allah. Jadi ada saja jalan, ada saja jalan. Allah membantu. Bukan Allah membantu lewat sawah, bukan Allah membantu lewat yaitu bagan, tabak, ada jalan. Karena orang-orang yang telah salat tingkat kedua, akhlaknya telah bagus. Orang telah banyak sayang, orang telah banyak sayang kepadanya. Teringat saja dia, saya akan memberikan pulang kepadanya. Kalau tidak dikeluarnya uang, dia pening. Untuk memberikan kepada orang yang disayangi. Seperti kita menyayangi anak atau istri. Kalau tidak kita keluarkan uang, kita pening. Kena sayang. Kata. Jadi inilah diadakan namanya posko-posko ini. Supaya kita belajar anak kita dan kita bagaimana kita sembahyang khusyuk untuk hati Islam, bagaimana kita bersembahyang untuk bermakrifat syuhud doktrin lainnya. Ini dibuat posko. Kalau sembahyang ini telah selesai, berarti telah selesai segala-galanya, urusan dunia kita dan urusan akhirat. Mengapa? Suami kita telah sayang kepada kita, rezeki telah mudah, segala urusan mudah untuk diselesaikan. Jadi oleh karena itu, makanya jangan kita harapkan kepada Pak Camat, Pak Camat. Jadi Pak Camat tidak ada dinasnya untuk memerintahkan sembahyang, tidak ada. Jadi Camat tidak diberikan dinas untuk memerintahkan sembahyang. Begitu juga Kapolsek
tidak ada dinasnya untuk kita ini ditangkap kalau tidak sembahyang, tidak ada. Nah, jadi ini sembahyang inilah dinas tengku-tengku Ustaz. Tapi lucu pula tengku-tengku Ustaz ni ya. Antara satu dan lain tidak mau bersatu. Yang tidak mau bersatu itu tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Yang penting kita bagaimana umat ini bisa beribadat baik, bisa berakhlak baik, bisa bermakrifat dan tauhid yang lepas dari kesyirikan dan penimpakan. Para hadirin hadirat, apa itu suluk? Apa itu tarekat? Tarekat ini untuk membangunkan kemauan. Untuk membangun kemauan untuk kita sampai kepada hakikat. Maka dengan tarekat ini, yaitu kita bisa menghilangkan sangkutan hati kepada keluarga, anak, dan pekerjaan. Mengapa kita suluk? Apa kita suluk? Suluk untuk menghilangkan wujud selain Allah dalam batin kita. Untuk bisa kita menghilangkan wujud selain Allah dalam batin. Supaya kita sampai ke hadrat, yaitu tempat yang tidak ada makhluk. Bila kita fana pada Allah, maka dan Allah. Jadi orang yang betul suluknya sampai kepada hadrat, dia itu akan diberkahi umurnya. Maknanya Allah akan memberikan pemberian yang tidak dapat diibaratkan, tidak dapat diisyaratkan. Jadi kata Abu Abbas Al-Marsi, waktu kami pada setiap saat sama dengan waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diberikan pahala 1000 bulan. Jadi kami diberikan pahala 1000 bulan. Karena hadap hati kami hanya Allah, tidak kepada lainnya dan diri kami. Begitu keberkahan Allah berikan kepada orang yang punya makrifat, hasil daripada suluk. Tapi kalau umpama kita suluk, lalu bukan itu yang kita ingat, dunia juga kita ingat, kepa-kepa dari anak-anak keluarga kita, atau syariah itu tidak ada, itu tidak ada. Jadi maka suluk ini sebagai syekh itu ada 4 kategori. Jadi kita kadang-kadang bersuluk mencari guru. Pertama adalah ilmu yang syarih. Ilmu yang sahih artinya benar. Dia tahu sifat-sifat nafsu, akhlak-akhlak nafsu. Jadi bagaimana nafsu kita ini terdiri daripada 7 macam perkara. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, ada mutmainnah, ada radiyah, mardiyah, dan kamilah. Dia tahu sifat-sifat nafsu yang baik dan yang jelek. Dan juga dia mengamalkan, bukan sudah tahu, dia mengamalkan ilmu yang sahih dan wujud yang syarih, rasa. Jadi keberadaan apa yang diperlukan ilmunya itu sudah tersimpan dalam batinnya. Dan ketiga, himmah aliyah, himmah yang tinggi, kemauan yang tinggi, tidak ada yang menghalang untuk menghalang dia dekat dengan Allah. Dan keempat adalah hal yang diridai, maksudnya akhlak yang bagus, akhlak yang bagus. 4 kategori ini itu yang bisa menjadi syekh sebagai murabi untuk menyulukkan kita. Dan juga dia paham syariat, paham hakikat, dia paham jazbah, paham suluk.
artinya orang yang dicintai, yang ditarik oleh Allah. Dan orang yang menjalani apa yang diperintahkan oleh dia paham. Jadi yang lucu sekarang bahwa umat Islam ini artinya mencari guru yang bukan sebenarnya guru, tapi itu boleh sajalah daripada umpamanya di rumah kita tempat ibadat berzikir-zikir untuk dapat pahala zikir. Jadi untuk berubah sifat nafsu untuk bermakrifat itu tidak terperoleh kalau kita tidak berteman bersama dengan orang yang ahlinya. Jadi para hadirin sekalian, demikianlah penyampaian mudah-mudahan ada maknanya pada kita semua supaya kita dapat bangun untuk Allah. Bangun, kita yakin mengamalkan ajaran Allah ini mendatangkan Allah rezeki kita dan diselesaikan oleh Allah urusan kita. Wallahu a'lam. Jadi kita berzikir ya. Apa untuk berzikir dulu? Betul. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله يحيي القلوب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والفائزين برحمة الله تعالى وكرمه. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والشفاء والعافية والأمن والسلامة والعلم والحكمة والهدى والتقى والمغفرة علينا وعلى أهل بيتنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى أهل قريتنا المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله Baiklah Muhammad dan bapak-bapak, guru-guru kami sekalian, mudah-mudahan dengan berakhirnya acara kita pada malam ini, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan abuya kita bersama. Baiklah bagi Muhammad, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi dan beserta yang telah disampaikan oleh abuya, mudah-mudahan bersama-sama kita mengambil renungan supaya kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, di mana ada kekurangan dan kesilapan daripada kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik. Tujuh aja. Kalau tujuh ada. Pindah tinggal. Bang. Pindah tinggal kena aja. Untuk ejak sama dia. Mana aja bini. Berarti. Dua antar dek.
Ada ketong tu. Ada, naik. Dia juara mana ketong. Dia lama juga sana. Dia lama. Ini masih ketong. Iya, mantap, mantap, Ah. mantap. Mantap, nek. Mantap, nek. Pak batik kau. Oh, lagi lama. Ada nampak? Ada nampak ini. Ini batik kau. Kita nak dapat kau. Batik dulu mana ada. Nek kan? Nah, Dia memang nampak tu. kita kita boleh sedia benar. Alah pandai ni. Apa boleh sedia benar. Tengok cak nek ni. Alhamdulillah acara sudah sukses. Tak biar masuk mana betul. Pak Jur Asri. Ada telepon mak kemarin ya? Subhanallah. Iya. Ini asli dari Padang ya. Kita depan mobil Abu aja. Biar awak mah nanti tun Abu ya. Padang kan Pak. Di Kota Baru namanya. Kota Baru Abai. Apa di Damas Raya? Abu Yusuf. Abu Yusuf. Yusuf Manani. Anda tak kenal. Dia lah meninggal. Meninggal ya. Mungkin ni anak macam ni. Di, Dah lama tu. di Solo. Sorok. Semani. Semani dia pesantren. Kena ada pesantren ni. Siapa dah? Di majlis yang mengajar juga kan. Dia malam-malam minggu hijau dia ajar. Allah. Dah lama je bapak sekolah. Wah. Wah, tahun-tahunnya 5. Alhamdulillah lah Dari dekat kesepakatan juga jemaah, juga ibu. Ibu bayar sekali. Ibu nak bayar dong. Do cucu dan ketek-ketek kedua. Ada yang kamu lewo. Kita Pak Ibu ke Jakarta. Latihan.